Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di kesempatan ini saya ingin mereview sebuah film dengan pesan sosial kuat yang disampaikan dengan cara paling mendebarkan sekaligus mengasihkan. Film ini berjudul Titam Irandu. Tonton sekarang juga. Sebelumnya saya mohon maaf bila suara saya tidak semerdu suara Afgan, karena rekam suara hanya menggunakan HP kentang. Film ini menceritakan seorang polisi wanita di Chennai yang bernama Atira, diperankan oleh Aishwarya Rajesh, yang sedang bepergian menggunakan bus. Dan ia bertemu dengan seorang aktor yang bernama Arjun, diperankan oleh Subhas Selvam. Awalnya mereka merasa canggung berada di dalam bus tersebut, tetapi suasana bisa dicairkan oleh keduanya dan mereka juga merayakan tahun baru bersama. Di pagi harinya, Atira bangun di dalam bus dan tidak menemukan si Arjun. Sesampainya Atira di tujuan, Atira pun meminta nomor HP Arjun kepada Kernek dengan alasan ingin mengembalikan dompet Arjun yang tertinggal. Ya, Kerneknya mau saja memberikannya. Ketika Atira memulai bekerja di kepolisian, dia pun bertemu kembali dengan Arjun. Arjun yang ingin mempelajari dan mengamati kegiatan kepolisian untuk filmnya, karena di filmnya yang mendatang dia bermain sebagai polisi. Dan tentu saja Inspektur Atira merasa senang-senang gimana gitu. Izin pun diberikan selama seminggu sesuai permintaan. Dan ketertarikan Atira kepada Arjun ini semakin terlihat. Dan kebersamaan mereka semakin dekat, serta tentu saja ada benih-benih cinta yang tumbuh. Seiring berjalannya waktu, mereka pun menjalin cinta. Suatu hari Atira mendapat telepon dari suami sahabatnya yang bernama Kishore. Dia mengatakan bahwa istrinya yang bernama Depasuri telah menghilang. Lalu Atira bergegas mendatangi kediaman rumah Kishore. Kishore mengatakan Depasuri sudah menghilang berhari-hari dan belum juga pulang sampai saat ini. Dia mengatakan pada saat itu sekitar 4 hari yang lalu dia sedang konferensi medis di luar kota. Sebelum lebih lanjut ceritanya, saya ingin memberitahu Depasuri ini merupakan sahabat masa kecil Atira. Dari umur 6 tahun mereka bertetangga dan belajar di sekolah yang sama. Ketika besar Atira kuliah di Chennai dan Depasuri di Kumbakonam. Dan selesai kuliah Surya menikah dengan Dr. Kishore. Oke, kita kembali lagi ke penyelidikan hilangnya Depasuri. Pihak kepolisian mencari informasi dengan tetangga-tetangga yang ada di rumah sekitar Depasuri dan Atira juga menelpon orang tua Depasuri, tetapi tidak mendapatkan titik terang keberadaannya. Orang tua Depasuri mengatakan dia pernah berkunjung ke rumah Depasuri waktu itu dia sedang sibuk mengikuti modeling. Tidak sampai situ saja penyelidikan polisi. Atira menyelidiki kendaraan yang lalu lalang melalui CCTV. Atira curiga ada sebuah motor yang selalu melewati jalan itu sebelum Surya menghilang. Lalu Atira mencari informasi pengendara motor ini ke rumah Kishore, tetapi dia tidak mengenalnya. Tetangganya sering melihat pengendara motor ini seliweran di daerah sini, tetapi tidak ada saksi yang mengenal atau melihat wajahnya karena dia selalu menggunakan helm. Di suatu hari, Atira mendapatkan kabar dan mendatangi sebuah mobil yang mengalami kecelakaan dan Atira menyuruh bawahannya untuk menyelidiki jasad korban yang sudah membusuk itu. Apakah benar jasad Depasuri?
Dan berdasarkan hasil penyelidikan Departemen Forensik yang didapatkan bahwa jasad itu benar adalah Depa Surya. Jadi sedih. Atira terus berpikir dan mulai curiga. Kalau benar kecelakaan dengan perkiraan kecepatan 60 km per jam, seharusnya posisi gigi pada gigi 3 atau 4. Lah ini kok posisinya di netral. Dan dengan kecepatan 40 km per jam saja tentunya airbag akan keluar. Lah ini kagak. Dia menduga ini pembunuhan, bukanlah kecelakaan. Walaupun jasad Depa Surya dianggap sudah ditemukan, tetapi Atira terus menyelidiki hilangnya sahabatnya itu. Dan sebanyak 173 sidik jari yang didapatkan, tetapi tidak ada yang mengarah ke pelaku, termasuk si Pincang pengendara motor itu. Ternyata pada suatu malam si Pincang ini berhasil melakukan kejahatan dengan membunuh seorang janda genit yang sedang asik main tiktokan. Dan siangnya mulai rame tuh polisi India di TKP untuk melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan CCTV, maka pelakunya dicurigai adalah si Pincang yang selalu menggunakan helm. Dari hasil penyelidikan ini, polisi mendapatkan keterangan dari berbagai tempat tentang pelaku yang sudah diketahui namanya adalah Barani. Suatu malam, Atira and the gang menyelidiki rumah Kishore yang kebetulan sedang berada di luar kota. Atira mengobrak-abrik isi rumah Kishore untuk mendapatkan petunjuk keberadaan Surya. Setelah tidak mendapatkan hasil, Atira keluar rumah dan melihat Barani yang ingin melakukan kejahatannya. Dan dia terkejut melihat Atira, lalu segera pergi berlari. Dengan sigapnya Atira langsung menembak ban motor tersebut. Dan Barani pun terjatuh dari motornya. Lalu ia bangkit dan bergegas berlari agar tidak tertangkap. Dan Barani ini berusaha untuk mengelabui polisi dengan menyamar jadi gelandangan. Tetapi Atira mengetahui hal tersebut dan tertangkaplah ia. Pada saat interogasi, Barani ini ternyata sudah melakukan pembunuhan terhadap Usa, janda genit yang menolak cintanya. Dari pengakuan Barani, bahwa dia juga sebelumnya sudah mencoba untuk membunuh Depa Surya, tetapi digagalkan oleh selingkuhannya Surya. Dan malam itu dia ingin mengulanginya lagi, tetapi tertangkap oleh Atira. Sebenarnya dari pengakuan Barani, kasus Depa Surya ini menuju jalan buntu. Karena tidak ada yang bisa mengarahkan kematian Depa Surya adalah pembunuhan. Tetapi dengan kegigihan Atira mengusut kasus ini dan akhirnya terungkap bahwa hasil forensik yang diberikan sebelumnya adalah palsu. Mayat yang terbakar tersebut bukanlah mayat Depa Surya. Kemudian Atira dan yang lainnya menangkap yang terlibat dalam pembuatan laporan hasil forensik bodong tersebut. Saat mendatangi kediaman rumah Kishore, menceritakan sebuah kebenaran tentang Depa Surya, bahwa Depa Surya tidak bahagia dengan pernikahannya. Depa Surya dipaksa nikah oleh kedua orang tuanya dan tetapi ditolak olehnya, dan orang tua Depa Surya pernah mencoba untuk bunuh diri karena menolak permintaannya. Pada akhirnya Depa Surya pun terpaksa menikah dengan Kishore. Kishore juga pernah mendapatkan Depa Surya melakukan percobaan bunuh diri dengan memotong tangannya, tetapi berhasil digagalkan. Di akun media sosial Facebook milik Surya, Kishore pernah membaca chattingan mesra dengan seseorang bernama Joshua, yaitu selingkuhannya. Dari penjelasan Kishore itu, Atira tentu saja tidak langsung mempercayai, karena dari pengakuan Barani yang pernah melihat selingkuhannya di rumah Kishore. Kishore pun menunjukkan video Surya bersama lelaki lain yang didapatnya dari email kepada Atira. Setelah 6 bulan berlalu, Atira mendapatkan pesan dari Surya dan ingin ketemuan di Pondiceri. Tetapi ketika di dalam mobil, ia melihat kekasihnya Arjun datang menggunakan sepeda motor ingin menemuinya. Setelah mengetahui Atira ingin pergi, Arjun memaksa diri untuk menemani Atira dan berjanji tidak akan mengganggu pekerjaannya. Sesampainya Atira di tempat tujuan, dia mendapat telepon dari Barani. Barani bermaksud ingin memberitahu hal yang penting, tetapi karena signalnya yang jelek, akhirnya telepon terputus dan akhirnya Barani mengirim pesan di WhatsApp. Di waktu bersamaan, rekannya Navin juga menelpon ingin memberitahu sesuatu, tetapi tidak tersambung, dan akhirnya dia mengirimkan voice note.
Sesampainya di belakang rumah, Kishore dan yang lainnya muncul, termasuklah Arjun, sang kekasih hatinya. Dan Atira mendapatkan pesan dari Bharani dan Naven agar menjauh dari Arjun, Kishore dan Pallavi untuk menyelamatkan diri. Atira pun menangis kepada pacarnya itu setelah ia merasa dibohongin. Lalu Kishore menceritakan sebenarnya apa yang terjadi pada Depa Surya saat ini. Sebenarnya Depa Surya sudah sejak dari kecil telah mengalami kelainan seksual menyimpang. Dan Depa Surya memberitahukannya kepada Kishore bahwa dirinya merasa tidak nyaman dengan tubuh sebagai seorang perempuan dan diperlakukan sebagai perempuan. Depa Surya lebih nyaman dianggap sebagai laki-laki dan ia menyembunyikan semua ini dari orang tuanya. Pada waktu kuliah ia berteman dekat dengan Bharani karena ia merasa nyaman berteman dengan seorang laki-laki. Tetapi Bharani malah menyatakan cinta kepadanya. Depa Surya pun menolaknya karena ia tidak menyukai laki-laki. Dan dari sinilah Kishore yang menyusun semua rencana, mulai dari perselingkuhan, kecelakaan, dan manipulasi kematian. Serta Kishore juga yang membantu Depa Surya untuk melakukan operasi transseksual, dari mulai suntik hormon, kebugaran tubuh, bahkan sampai mengetahui perasaan Depa Surya yang sangat menyukai Atira sejak masih kecil sampai tumbuh dewasa ini. Ternyata Arjun yang saat ini adalah pacar Atira adalah Depa Surya, sahabatnya sejak kecil yang dulu sama-sama perempuan, dan kini mereka berdua sudah berencana untuk menikah setelah mendapat restu dari orang tua Atira. Dan di akhir cerita film ini kita disuruh menyimpulkan sendiri, apakah Atira mau hidup bersama Arjun setelah mengetahui semua latar belakangnya, atau malah memutuskan hubungan mereka. Oke teman-teman, sampai segitu aja dulu ulasan film India yang berjudul Titam Iramdu ini. Jangan lupa klik like and subscribe channel kami agar kami tetap semangat untuk terus mengupload film-film terbaru. Terima kasih.